Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar pelajaran baru, yaitu tentang Microsoft Excel. Apa itu Excel? Excel adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk membuat sebuah perhitungan angka maupun data. Microsoft Excel adalah dia sebagai produk daripada Office yang satu rangkaian atau satu tempat dengan Word, PowerPoint dan sebagainya. Sekarang kita mulai. Yang pertama yaitu adalah menu antarmuka Excel. Excel itu mempunyai perbedaan yang signifikan dibanding dengan Word, yaitu di sini ada yang namanya formula data. Ini yang membedakan dengan Microsoft Word. Yang kita pertama, menu Quick Assist Toolbar. Ini sama dengan Word, yaitu menu untuk kita mempercepat pekerjaan. Yang kedua, ribbon berupa menu bar ditambah dengan yang namanya group, font, alignment, perataan, number dengan isi-isinya dan sebagainya, ribbon-ribbonnya. Di sini ada yang namanya title, judul. Ini kalau sudah tersimpan akan berganti dengan judul yang kita tulis, kita save. Ini adalah formula bar, ruang untuk menuliskan atau tertulis tulisan-tulisan yang kita gunakan. Ini adalah name box, nama daripada sel yang kita klik, dia akan tercentang misalnya di sini A1 berarti di sini. Karena kita mengklik di A1, dia akan bertulisan A1. Kalau di sini dia akan tulisannya adalah H5. Yang terpenting dari Excel adalah dia terdiri dari kolom diwakili oleh A sampai seterusnya, dan baris diwakili oleh 1 sampai seterusnya. Baris adalah row, namanya baris. Kolom dia berbentuk vertikal, row atau berbentuk horizontal. Sel, setiap pertemuan antara baris dan kolom disebut dengan sel. Ini adalah namanya adalah sel O11. Kalau ini sel F4. Sel dia cuma satu, tapi kalau sudah beberapa lebih pada satu plus sedikit dua disebut dengan rank, komponen daripada sel. Ini disebut dengan scroll between worksheet. Dia adalah untuk menyekrol di antara lembar kerja, memindah. Di sini ada tanda plus, klik to add new worksheet, menambahkan set baru. Secara default dia cuma satu set yang tampil, nanti akan bisa ditambah berapa set dan juga bisa dikurang. Di sini ada yang namanya normal view untuk melihat secara normal. Ini untuk melihat secara fake layout view. Yang ini adalah fake break view, biasanya untuk mencetak melihat halaman yang tampil. Di sini ada scroll bar atas bawah kiri kanan. Ini keterangan tadi, untuk lebih jelasnya bisa lihat di sini. Yang pertama kita belajar baris dan kolom. Karena dalam Excel terdiri atas baris dan kolom atau row dan kolom, maka kita akan bekerja di sel-sel tersebut. Sel adalah pertemuan antara baris dan kolom. Contoh, secara default atau bawaan dari komputer, dia akan kolomnya A, B, C, D. Ini kita tulis akan dia nih. Dia akan melewati yang namanya sel di sebelahnya atau sel C.
Sebenarnya tulisan ini cuma semuanya adalah berada di sel B1, B2, B3 dan B4. Jadi kita klik panah ganda, baru kita geser, hasilnya akan begini. Jadi sel C nya akan tergeser karena C tidak terisi sebenarnya, cuma tertimpal. Yang kedua, kita bisa membuat yang namanya mempakai fitur auto fit. Jadi dia secara otomatis akan mengatur lebar dan kolom sesuai dengan karakter huruf yang kita tuliskan. Misalnya tulis secara default ini nomor, nama, jenis kelamin, jurusan, kelas dan sebagainya. Sekarang kita pilih format di home, kita pilih auto fit column width, dia akan seperti ini. Otomatis dia akan terformat sesuai dengan banyaknya huruf yang karakter huruf yang kita tuliskan. Yang kedua, memodifikasi tinggi dan lebar semua baris atau kolom. Jadi kolom dan baris ini kita bisa modifikasi atau kita buat secara manual. Ini aslinya, kita klik select all, ini dia akan terformat atau terderak semuanya. Sekarang ini bisa kita geser untuk melebarkan kolom. Di sini ada tanda plus panah ganda dan dia akan menyesuaikan ukuran semuanya. Maksudnya terhitung semuanya. Sama juga dengan kita meninggikan row atau baris dengan cara mengelik di sini, kita tarik ke bawah menyesuaikan ukuran yang kita inginkan. Ada istilah merge cell. Merge cell adalah menggabungkan sel menjadi satu. Ini contoh, kita menulis SMK1 Pugaan, ini berada di sel A1, tetapi kita ingin menggabungkan yang namanya sel B1, C1, D1 dan E1. Caranya kita blok dari A1 sampai E1, kita pilih merge and center, dia akan menjadi tergabung sel A1 sampai 1 dan berada di tengah. Yang terakhir yaitu format cell. Format cell adalah pengaturan dilakukan pada sel. Jadi untuk format cell ini ada beberapa pilihan. Di sini ada yang namanya number. Number adalah untuk memberikan format number, penomoran, baik itu nomor angka pecahan desimal, mata uang dan sebagainya. Pengaturan tanggal, waktu, presentasi, tag dan sebagainya. Yang kedua ada yang namanya format cell alignment, perataan. Di sini ada perataan tag alignment. Di sini ada pilihan panah secara horizontal apa yang kita inginkan, general dan sebagainya, vertikal juga ada pilihannya. Ada di sini tag controlnya, menggabung tag, wrap tag, set to fit dan merge cell yang kita ajarkan tadi, dan tag direction, arah tag. Sini ada orientasinya. Kita bisa membuat huruf secara miring, vertikal, horizontal dan sebagainya. Kita tinggal geser ini aja berapa, atau kita tulis berapa derajat yang kita inginkan. Kemudian ada yang namanya pengaturan font atau huruf. Di sini tentang jenis hurufnya, stylenya,
ukurannya dan efek-efeknya. Kemudian ada yang namanya border bingkai, ini untuk mengatur jenis bingkainya. Kemudian di sini ada yang namanya fill, pewarnaan bingkai yang kita tuliskan. Ini contohnya, ini kan berada di sel B1, tetapi nama Atikah Wulandari ini dia menimpal sel C2. Ini kita klik di sini ada. Wulandari, tinggal kita tarik. Nah, di sini ada namanya format cell. Di sini pilihan tadi number, alignment, font, border, fill, dan sebagainya. Terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.